Selamat sore sahabat Arus News. Sore ini bertepatan di hari Rabu 16 Juni 2021. Kami tim Arus News berada di kantor DPN, Dewan Pimpinan Nasional PPWI. Sebelah kanan saya ada Ketua Umum PPWI Bapak Wilson Lalingke. Apa kabar, Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak ini atas kunjungannya. Ya, sahabat Arus News, beberapa hari yang lalu, kurang lebih sekitar 2 hari ke belakang, viral ratusan media memviralkan statement beliau terkait setujunya dibubarkan Dewan Pers. Cukup kontroversi, Dewan Pers yang dianggapnya oleh para wartawan, jurnalis adalah wadah yang super. Ternyata beliau melontarkan sebuah statement bisa dibubarkannya Dewan Pers. Gimana sih Pak Wilson? Boleh cerita buat teman-teman sahabat Arus News, kenapa sih kok Dewan Pers harus dibubarkan? Ada apa ini sebenarnya? Pertama harus disadari dulu bahwa Dewan Pers itu ada karena ada pers. Baik. Ada teman-teman wartawan dan media. Nah, keberadaan Dewan Pers itu karena ada wartawan, ada media. Tetapi keberadaan wartawan dan media tidak tergantung dari Dewan Pers. Nah, ketika kita melihat fungsi dan tujuan pendirian Dewan Pers itu melenceng dari apa yang diharapkan oleh para wartawan, maka kita berpikir bahwa kenapa harus ada Dewan Pers itu. Tujuan kita kan sebenarnya agar dengan adanya Dewan Pers maka perkembangan kemerdekaan pers dan peningkatan kehidupan pers akan lebih maju. Ya, Tapi pada kenyataannya ya itu tidak sesuai dengan harapan yang sudah tertera di dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Baik. Nah, oleh karena itu maka untuk apa dia ada? Ya, yang kedua, Dewan Pers itu kan sebuah lembaga yang dibiayai dengan uang rakyat. Nah, ketika sebuah lembaga yang dibiayai oleh rakyat tetapi tidak mencapai sasaran, fungsi dan tujuannya, ya bodoh sekali kita untuk membiarkan lembaga itu tetap ada, menghabiskan uang dan anggaran negara, sementara ya hasilnya justru seperti apa yang terjadi sekarang. Apa yang saya maksudkan, apa yang terjadi sekarang adalah ketika kita melihat perkembangan kemerdekaan pers itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang gitu. Nah, kita lihat kan dari indeks kemerdekaan pers di dunia, Indonesia itu kan di nomor-nomor buntut terus gitu ya. Dari tahun ke tahun justru malah makin menurun, makin merosot. Termasuk era pemerintahan saat ini. Iya. Ya, dengan adanya pengekangan pers di mana-mana, terutama ketika sudah berhadapan dengan para pengusaha hitam dan penguasa yang ya oleh masyarakat umum dipandang melakukan penyelewengan dan penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang, itu artinya kan kemerdekaan pers kita ini dibelenggu. Nah, apa fungsinya Dewan Pers? Ya di sana sebenarnya dia harus berfungsi membela dan menjadi benteng bagi pengembangan kemerdekaan pers. Baik sahabat Arus News, melihat usia dari PPWI 13 tahun lebih ya Pak ya? 13 tahun lebih. Ada kalimat yang menarik yang tadi beliau lontarkan, bodoh sekali kita. Kenapa masih dipertahankan dengan menggunakan uang rakyat dengan tidak adanya feedback balik buat warga atau rakyat? Seperti itu Pak ya? Yeah. Artinya, apakah seorang jurnalis tetap bisa mengkritisi kebijakan Dewan Pers itu? Dan wajib? Nah, bukan hanya Dewan Pers, malah Presiden kita kritisi. Kenapa hanya lembaga seperti itu tidak bisa kita kritisi? Justru seharusnya dia mendengarkan apa yang menjadi kritikan atau analisis kritis dari masyarakat pers. Karena
siapa lagi yang mengkritisi internal kalau bukan kita sendiri gitu ya. Oke. Ya mengharapkan dari luar kan, ya mereka juga berpikir kalau nanti mengkritisi pers, nanti kita malah dihajar oleh pers. Nah sekarang kita sebagai orang internal pers tentu berharap bahwa kehidupan di dunia kita sebagai orang pers akan lebih baik gitu. Baik, himbauan Pak Wilson selaku Ketua Umum PPWI terhadap teman-teman wartawan dan jurnalis jujur saat menganalisa. Himbauannya apa, Pak Wilson? Ya, tidak sekedar himbauan. Sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa sadarilah bahwa posisi tawar Anda itu sangat tinggi, bahkan tidak ternilai, tidak bisa dibandingkan dengan bargaining position dari pihak lain, apalagi dengan Dewan Pers. Karena adanya Dewan Pers itu karena ada wartawan. Tetapi adanya wartawan tidak tergantung dari adanya Dewan Pers. Maka Dewan Pers boleh tidak ada, wartawan tetap ada dan wajib ada. Tetapi keberadaan Dewan Pers tanpa ada wartawan itu mustahil ada Dewan Pers. Jadi ya tanamkan di dalam diri kalian bahwa saya ini punya nilai, punya bargaining position, posisi tawar yang sangat tinggi dibandingkan dengan Dewan Pers. Jadi jangan sampai menghamba kepada Dewan Pers, jangan sampai meletakkan harga diri dan kehormatan Anda itu di bawah kungkungan orang lain untuk mengatur-ngatur kehidupan pers. Yang jelas sekarang bahwa Anda itu yang menentukan keberadaan Dewan Pers itu mau seperti apa, bukan Dewan Pers yang menentukan kehidupan pers di dunia harus mengarah ke kiri, ke kanan atau bagaimana. Kita yang harus mengarahkan, Dewan Pers itu harus begini. Ya, contohnya dari sisi kompetensi misalnya. Kita harus berani mengatakan Dewan Pers cantolan perundang-undangan tentang kompetensi itu adanya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Memang kita ini ada tenaga kerja gitu. SDM, sumber daya manusia, ya melakukan kegiatan-kegiatan yang di bidang keahlian kita adalah pers, kewartawanan, jurnalistik. Nah, jadi kita harus mengacu pada ya peraturan yang benar. Jangan justru kita sebagai orang pers yang menjadi corong bagi masyarakat, justru kita melanggar aturan-aturan yang ada. Nah, artinya kan kita berkontribusi kepada kehancuran sebuah peradaban bangsa dan negara kita. Iya, baik, sahabat Arusnews, tanpa Dewan Pers, wartawan tetap harus ada. Tanpa Dewan Pers, sosial kontrol tetap harus ada. Tanpa Dewan Pers, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat tetap harus ada. Terima kasih. Maju terus insan pers, jurnalis kritis lebih utama. Terima kasih. Salam Arusnews.